Saya tidak akan mengatakan bahwa dalang anarkisnya demo sampai pembakaran halte dan kerusakan fasilitas umum lainnya adalah ulah oknum aparat. Namun saya akan memberikan sebuah analisis panjang kenapa sampai banyak yang menduga bahwa yang anarkis adalah oknum yang sengaja disusupi di masa demo lalu melakukan tindakan anarkis. Karena jika kasus pembakaran halte dituduhkan pada mahasiswa, maka tuduhan itu salah. Sebab mahasiswa itu sudah pulang di jam 6 sore. Lalu bagaimana mungkin setelah itu muncul pembakaran halte, kerusakan fasilitas umum, bahkan tindakan anarkis yang lebih brutal gitu. Logikanya berarti kalau mahasiswa sudah tidak ada di lokasi, maka yang tersisa hanyalah sisa kelompok lain. Disitulah muncul dugaan bahwa ada penyusup. Mereka bukan bagian dari mahasiswa, melainkan aktor yang sengaja ditempatkan. Motifnya jelas, membuat opini publik seolah-olah mahasiswa lah pelaku anarkis. Citra mahasiswa jatuh dan akan memframing bahwa gerakan demo itu tidak murni aspirasi rakyat. Nah, kalau kita tarik lebih jauh, siapa yang bisa menggerakkan skenario ini? Jawabannya adalah para elit oligarki, kelompok elit politik ekonomi yang tidak suka dengan situasi sekarang, khususnya dengan visi misi Presiden Prabowo yang tegas melawan koruptor. Mereka ini berkepentingan untuk melemahkan legitimasi pemerintahan dengan cara menciptakan kekacauan. Oligarki ini tidak bergerak sendiri, mereka diduga menggunakan jalur petinggi kepolisian, tapi tentu saja tidak semua polisi tahu. Yang menerima instruksi hanya segelintir polisi. Nah, dari situ rantai komando berlanjut. Jadi oligarki meminta ke petinggi polisi, petinggi kepolisian mengerahkan anggota intel sebagai penyusup di lapangan, lalu penyusup itu bertugas memprovokasi massa, memancing emosi, dan bahkan ikut melakukan anarkis. Kenapa demikian? Karena ada kejanggalan. Buktinya apa? Oke. Pertama, live streaming tiba-tiba dimatikan, dinonaktifkan. Kedua, lampu jalan dan CCTV ikut padam. Ketiga, pembakaran halte itu berlangsung begitu cepat, seolah ada bahan bakar yang sudah disiapkan sebelumnya. Logikanya, mustahil masa aksi spontan menyiapkan bensin, minyak, dan peralatan pembakaran hanya dalam waktu singkat. Itu berarti ada perencanaan, kan? Dan pola itu bukan hal baru. Kalian ingat kasus demo Omnibus Law tahun 2020? Saat halte Transjakarta dibakar, rekaman video menunjukkan siapa pelakunya, tapi kemudian yang ditangkap justru orang yang berbeda. Itulah yang membuat publik makin curiga, seolah ada upaya sistematis untuk menggaburkan siapa pelaku sebenarnya. Jadi skema besarnya, oligarki memberikan arahan ke petinggi kepolisian, lalu petinggi kepolisian mengatur teknis dengan mengirimkan segelintir anggota khusus sebagai penyusup, lalu penyusup memprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis, dan saat itu terjadi, maka citra gerakan rakyat hancur. Hasil akhirnya apa? Mahasiswa yang sejak awal pulang dengan damai justru diframing sebagai perusuh, dan tentu institusi kepolisian pun akan membela diri, sebab mayoritas anggotanya memang tidak tahu-menahu, hanya segelintir oknum yang bermain.